Itu saudara, saya mau bilang sama kamu semua. Wahai kaum buruh, nasibmu bisa berubah kalau kamu bangkit berdiri, tegak lurus memandang, teguhkan hati, berjuang bersama, solidaritas forever, bergerak untuk kaum buruh dan keluarga. Kepada Bung Iqbal, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Yo, biar semangat. Angkat tinggi. Hidup buruh. Kurang kencang. Hidup buruh. Hidup kaum buruh. Bung Obon, Bung Riden, Bung Kanto, Pak Arya, makasih udah datang. Atur nuhun. Bung Yahya, Bung Boin, Tamir, Karno, kawan-kawan. Enggak, masih ini Boeing aja lebih terkenal. Aliansi Buruh Bekasi Melawan, BBM. Jadi, mari kita rayakan new normal ini dengan mempersiapkan aksi-aksi. Kan udah lama nggak aksi, persiapkan aksi-aksi. Banyak masalah-masalah. Kira-kira siap nggak aksi? Siap. Yang keras, saya nggak dengar aksi, siap nggak? Siap. Siap nggak aksi? Siap. Tuntutannya itu udah jelas tuh. Segera SK-kan UMSK Bekasi, tolak Omnibus Law Cipta Kerja, Tapera. Nah, ini tanda-tanda dan tanda seru. Dengan kata-kata persatuan, nggak penting. Yang paling penting, kamu semua pada satu titik untuk memperjuangkan kesejahteraan kaum. Jangan pernah kamu bermimpi datang sekelompok pengusaha atau datang pemerintah pada kaum buruh, dia akan memberikan kesejahteraan. Itu mimpi. Dimanapun kamu berada, dimanapun pabrikmu, dimanapun bajumu, dimanapun kedudukanmu, dimanapun rumahmu, ketika hak-hak buruh itu terdegradasi dan rasa keadilanmu terusik, bersatulah kamu. Dan itu aja. Hari ini teman-teman BBM, Buruh Bekasi Melawan, merasa UMSK kok belum di SK-kan, Omnibus Law ataupun Tapera merugikan buruh, yang bersatu. Jangan terlena oleh mantra kata-kata persatuan. Berharap kita tidak boleh berhenti persatuan itu hanya dalam kata-kata, tapi dalam tindakan solidaritas, dalam perjuangan, dalam nilai-nilai yang sedang kita bangun, dalam perlawanan yang sedang kita gerakkan, dalam keyakinan bahwa kaum buruh harus mendapatkan perjuangan apa hasil-hasilnya itu adalah dari tangan dan keringatnya sendiri. Saya udah bilang tadi, tak akan pernah mungkin pengusaha datang kepadamu, pemerintah datang kepadamu, memberikan kesejahteraan dan meningkatkan nilai-nilai upah yang layak. Suryo Pranoto 1905 dia menulis surat kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada waktu itu. Tuan Gubernur, kami meminta agar Tuan menetapkan upah minimum di dataran tanah Jawa sebesar 1 gulden. Bila Tuan tidak mengabulkan kata Suryo Pranoto dalam suratnya, maka kami akan memimpin pemogokan. Itulah pemogokan pertama di Republik Indonesia menurut buku yang saya baca. Ngomongnya apa tadi Suryo Pranoto? Upah minimum. Kali ini ada nomor 1 apa? Apa? Upah minimum. Kalau memang benar pengusaha, dia berbaik hati pada kaum buruh. Kalau benar pemerintah, dia memperhatikan nasib kaum buruh, kenapa 15 tahun? Saya bicara tetap upah minimum. Buka buku sejarah. Saya punya bukunya, Sejarah Gerakan Buruh. Kalau Semaun kemudian ketemu Snapcliffe. Snapcliffe adalah salah satu tokoh
sosial demokrat aliran kiri dari Belanda. Semaun belajar dengan Hospokronoto, sama. Emang tuh makanya Hospokronoto disebut guru bangsa. Semua tokoh pergerakan dari dia. Kalau pemerintah Hindia Belanda nyebutnya raja tanpa mahkota. Dia bukan raja, dokter, pendidik, guru, penulis. Tapi kalau udah orator, oh dahsyat. Jadi saudara, yang saya mau bilang, 115 tahun yang lalu, kaum buruh bicara upah minimum. Jangan kamu nodai keadilan, rasa keadilan kaum buruh. Udah itu aja deh ukurannya. Semua dilalui perjuangan itu saudara dengan darah. Ada kalanya kita bersatu, ada kalanya kita sendiri, tapi satu tekad kita. Hari ini kita upah lagi coba. Gubernur mau jadi presiden, ngurusin UMS aja nggak beres. Masa mau jadi presiden? Itu kelakuan pengusaha. Kalau perlu nggak bayar, dia nggak bayar. Kalau perlu bisa nindas, dia tindas. Tapi karena kita ngelawan, dia hati-hati. Kalau nggak mau ngelawan, dia tindas. Itu negara industri. Bung Iqbal, ukuran negara industri itu apa sih Bung Iqbal? Ukurannya adalah kalau PDB sektor industri atau manufaktur itu melebihi 50%, maka kita menuju pada negara industri. Kita udah 54,7. PDB, produk domestik bruto, pendapatan negara lah, baik dari luar maupun di dalam, perusahaan asing atau perusahaan dalam negeri, itu namanya PDB, pendapatan negara. Kalau sumber pendapatan negara berdasarkan value added, nilai tambah, disumbangkan oleh sektor manufaktur lebih dari 50%, maka kita menuju negara industrialis, meninggalkan negara agraris, negara pertanian. Indonesia menurut BPS itu sudah 54,7% disumbang oleh manufaktur, industri. Sedangkan pertanian tinggal 34%. Berarti ini negara sudah masuk negara industri. Di mana negara industri, keberhasilan seorang gubernur, wali kota, bahkan seorang presiden akan terpilih adalah income per kapita. Berapa pendapatan per kapita yang di Bandung? Berapa? Dulu Bandung ada regional 1. Bandung, Bekasi, Bogor, Jakarta. Ya kan Pak? Kan dulu kan PUK aspek. Ya kan? Kontainer. Dulu kita regional 1. Upah Bandung sama dengan Bekasi, sama dengan Bogor, sama dengan Jakarta. Hari ini berapa Bandung? Itu yang menjadi presiden. Akal sehat apa yang dipakai? Tapi itulah rakyat. Itulah media memframing semua. Oleh karena itu saudara, saya mau bilang sama kamu semua, wahai kaum buruh, nasibmu bisa berubah kalau kamu bangkit berdiri, tegak lurus memandang, teguhkan hati, berjuang bersama, solidaritas forever, bergerak untuk kaum buruh dan keluarganya. Jangan tunggu orang lain untuk berubah nasibmu. Mantra-mantra persatuan pemimpin dan elit jadikan sebagai semangat aja. Tapi inti isu-isu pergerakan itu yang menjadi kita untuk menjadi kuat. Jadi jangan mantra dia, ya karena isu, karena kita senasib. Ya, mereka itu Kanto dan kawan-kawan, karena saya nggak kenal yang lain ya, Bung Kanto, Bung Karno, perjuangan itu UMS. Gempur Ridwan Kamil sampai habis. Kenapa lo mesti takut? Lakukan perlawanan seperti lo waktu melakukan perlawanan SE itu. Kamu punya hak. Kamu bayar pajak. Negerinya adalah negerimu. Jawa Barat adalah daerahmu. Di sini kamu bertindak. Di sini kamu mengabdi. Di sini kamu bertempat tinggal. Jangan gantungkan asa dan harapan pada seorang Ridwan Kamil. Dia kalau ngomong enak, jangan sampai perusahaan-perusahaan pindah ke Jawa Tengah. Nah, emang negeri ini mereka usaha. Kenapa lu gak pernah pikir? Jangan sampai para buruh saya, warga saya Jawa Barat, upahnya jangan sampai tidak bisa punya kemampuan untuk sewa rumah, untuk makan. Gak pernah dia ngomong gitu. Ngomongnya pengusaha terus. Salah gak Bung Iqbal? Enggak. Seperti bangun taman, bangun skateboard, bangun apa aja, enggak salah. Yang salah ketika kamu berpihak karena kamu melindungi kepentingan pemilik modal, kamu mengabaikan rasa keadilan kaum buruh. Karena itu bangkit melawan, berdiri. Sekali layar terkembang,
gagal jadi manusia. Satu, dua, Omnibus Law. Dah, karena waktu udah terlalu sore. Omnibus Law sikap kita sama. Coba lihat ya. Mungkin Anda bilang, kok Bung Iqbal, kenapa pidato Presiden Jokowi tentang penundaan itu nggak ada manfaat? Sebagian orang mengatakan demikian. Anda nggak lihat prosesnya begitu keras. Lepas Bung Boeing tidak setuju dengan sikap Bung Andi Gani, pada posisi itu saya setuju dan mendukung keras. Mengapa? Hanya satu-satunya kita punya akses berbicara dengan Presiden adalah Pilpres sudah selesai. Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi. Kalau kamu nggak setuju dengan undang-undang yang dibuat pemerintah, kamu harus datang ke Presiden, bukan ketua RT, bukan ketua RW, pasti datang ke Presiden. Saya bilang, Bung, yakinkan Presiden. Tunda dulu. Ini kita lagi COVID nih. Ya kalau kita bilang tolak, drop, berat, tunda dulu. Lo lihat ya, baru tunda loh. Itu pun bukan harapan kita. Kan kamu lihat sikap kita tegas seperti tadi disampaikan Bung Boeing dan Yahya Obon. Jelas, tolak. Apakah Bung Iqbal cuma kelas? Saya tolak semua. Tapi saya fokusnya di kelas kedua. Tapi tolak semua. Di mana-mana saya mau tolak semua. Itu tentang AMDAL bermasalah. Yang paling berbahaya ini. Saya mendekati bukan itu. Itu nanti di Omnibus Law. Investasi asing Pak Aryan ya, mungkin DPR itu penting Pak Aryan. Jadi izin telekomunikasi perusahaan-perusahaan asing yang nanti kalau dalam undang-undang Pak Aryan ya dan teman-teman semua itu pakai izin dan harus bangun infrastruktur. Bangun infrastruktur. Mahal, dibangun apa itu? Tiang-tiang tower itu mahal sekali, triliunan. Jadi investasi itu dengan Omnibus Law nggak perlu si investor asing, katakan negara X, katakanlah negara Eropa, mau investasi tentang telekomunikasi, dia boleh pakai jaringan yang udah ada, murah, pakai jaringan telepon murah, dan kamu tahu korupsi begitu gampang, dan kamu tahu kalau telekomunikasi itu dibikin mudah, itu pertahanan negara. Begitu akses telekomunikasi mudah dan asing kuasai, dan kamu tahu mental birokrat kan? Ya termasuk mental kita mungkin, tapi semoga Allah jauhkan. Itu mentalnya korup. Dan kalau itu terbuka, mau apa lagi pertahanan negara? Diserang corona aja babak belur. Diserang corona aja babak belur. Cuma makhluk halus, makhluk kecil yang tidak terlihat. Apalagi diserang cyber, dilumpuhkan sistem listrik kita misal, dilumpuhkan sistem GSP kita misal, GSM kita. Mau berang apa loh? Sengaja juga negara asing bisa kuasain kita. Itu Omnibus Law, itu paling bahaya. Di samping AMDAL, kalau AMDAL kita masih protes-protes bisa ya. Kalau telekomunikasi ada nggak bisa. Nah, memang kami di KSPI bukan berarti tidak setuju dengan kawan-kawan di luar KSPI. Setuju, tolak Omnibus total. Kami memfokuskan di klaster. Saya bilang sama Andi, tunda. Lo lihat suratnya Abindo Kadin. Baru ketahuan kan siapa yang bikin itu naskah akademiknya. Kalau tuh lalu nggak pernah ngaku-ngaku, ini naskah kok kita nggak tahu kata Abindo Kadin. Abindo itu organisasi pengusaha, Kadin itu organisasi pengusaha. Oh kita nggak tahu siapa tuh yang bikin. Itu naskah akademiknya belum jelas, kita juga belum pelajari. Coba Anda lihat track record debat-debat saya di televisi maupun debat-debat yang dilakukan di beberapa YouTube itu. Nggak pernah ngaku. Begitu kita minta cuma tunda, kan kita mancing. Tak, lihat kayak keluar taringnya. Siapa sih pembuat itu? Kadin Apindo. Karena itu nasibmu akan dihancurkan oleh mereka. Keluargamu dipertaruhkan. Hanya satu kata, apa? Kurangkan, apa? Iyalah, nasib lo mau digantang begitu masa lo diam. Bodoh kamu kalau diam. Masa depan anak-anakmu mau dihancurkan. Kalau kamu diam, bodoh. Sebodoh-bodohnya manusia kamu. Jelas kok mereka yang bikin berarti kesimpulannya. Kalau mereka bikin semua, ngancam pemerintah, bikin sana, bikin sini, ngundang profesor ini, ngundang profesor itu. Dia kuasain fraksi-fraksi. Anak lu bayangin, seumur hidup di kontrak, seumur hidup dibikin outsourcing, gila lo.
Lu seorang orang kaya, itu menteri-menteri itu orang kaya. Maaf Pak ya. Dia orang kaya juga. Maaf. Bukan saya bicara kayak bukan. Lu gak pernah miskin. Anak-anak lu aja sekolah. Maaf. Sekolah di Amerika, sekolah di sini, sekolah di sana. Datang ke sini disiapin perusahaan. Tapi kalau Pak Arya dari merintis dari kecil lah. Insya Allah berkah Pak Arya ya. Bapak gak pernah miskin. Gak pernah ngerasain. Saya itu pernah kerja di pabrik sampai hari ini. Tanya Obon kita kerja di pabrik Kota Bukit pertama di Panas. Pulang ke rumah, saya kan waktu saya supervisor, saya lebih tinggi dari Obon lagi. Ngerasain benar itu. Cerita dari mereka, upah kita berapa? 61 ribu kalau nggak salah ya. 91 ya. Upah itu ya. 112 tuh, Obon ingat banget. Gaji 12 ribu dia ingat banget ya. Susah bener Obon ya. Saya ingat banget, Bang. Tanggal 15 nggak ada susu buat anak. Pada target produksi terus dikejar-kejar. Perusahaan Jepang tahu sendiri. Saya ngerti, napas saya itu dari buruh, Obon itu dari buruh. Kampung, dan semua itu dari Boeing. Kami itu napasnya dari buruh. Ini bodo amat. Kalau Obon kan bilang, abang bilang pokoknya buruh banget bang. Gak mau ngertiin negara, gak mau ngertiin dunia usaha. Maksudnya saya ekonomi, bodo amat. Yang mau pikirin buruh. Lo gak pikirin buruh. Kalau lo pikirin negara, berarti lo pikirin buruh loh. Jangan lo pikirin hanya dunia usaha. Emang buruh bukan bagian dari sekolah negara. Jadi kalau lo gak mau pikirin buruh, kita pikirin buruh. Kita ngelawan terus, bodo amat. Lo mau pikirin. Lo mau bilang apa juga, lo mau bilang gua komunis, lo mau bilang rumah merah, lo mau bilang apa, gak peduli gua. Omnibus itu bayangin ya, outsourcing sebebas-bebasnya. Kemudian saya bilang, bapak ini gak pernah miskin, ibu tuh gak pernah miskin. Nah menteri, Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Kepala KSP, gak pernah miskin. Bagaimana orang disuruh kerja tanpa masa depan? Apa itu jaminan kehilangan pekerjaan? Siapa yang bayar iuran? Di situ dalam undang-undang Omnibus Law nggak jelas, nanti buruh lagi suruh bayar iuran. Dah, tentang Omnibus Law sikap kita sama. Tentang KPH memang ada sedikit perbedaan. Jadi gini, kalau KSPI, terutama STMI, kami berpendapat jaminan sosial itu ada dua sumber pembiayaan. Nggak mungkin dari Tuhan. Orang sakit Tuhan kasih duit supaya punya rezeki, nggak ada itu. Hanya dua di seluruh dunia. Satu pembayaran melalui pajak. Nah itu yang sikap Boeing dan teman-teman itu. Jadi semua negara harus bayar. Tapi konsekuensinya pajak naik. Karena APBN itu sumbernya pajak. Kecuali pada zaman Pak Harto, APBN kita sumbernya bukan pajak, tapi kekayaan alam. Komoditas, minyak bumi, batu bara, dan komoditas lainnya, perkebunan dan lain sebagainya. Tapi kalau APBN, anggaran pendapatan belanja negara itu dari pajak, semua pembiayaan kan dari pajak. Emangnya dari Tuhan? Nggak mungkin. Bisa nggak? Bisa. Model bagaimana? Model Amerika, model Inggris, model Australia. Dia nggak ada iuran, sistem jaminan sosial itu. Dia adalah jaminan apa? Dibayarkan oleh negara. Apa model ini? Apa? Timur Tengah. Sekarang aja Saudi Arabia udah mulai berubah. Dia mau ngalihin sebagian kan Timur Tengah. Anda sakit, Anda melahirkan anak sekian gratis semua. Dari mana? Karena dia punya APBN dari minyak. Jadi sumber pertama pembiayaan jaminan sosial adalah pajak. Maka semua gratis. Kalau mau atau beberapa negara kayak Korea Utara, Kuba dan lain sebagainya. Sumber kedua adalah sistem iuran. Nah, KSPI memandang saat ini termasuk FSPNI karena kemampuan APBN kita belum, maka adalah iuran. Bung Iqbal setuju nggak dengan pendapatnya Bung Boy semua gratis? Sangat setuju. Tapi kuncinya satu ini, berkuasa. Kalau nggak berkuasa, yang diomongin Bung Boy itu utopia, cita-cita, Mas. Atau kalau boleh lebih keras lagi, dreams, mimpi. Mimpi itu bukan mimpi di sini, tapi mimpi yang harus diraih. Nah, kalau dia sistem iuran, maka kita setuju BPJS. Tentang rakyat atau buruh harus mendapatkan jaminan sosial sama. Maka kami waktu BPJS membentuk KAJS dengan sistem iuran. Ada nggak yang ketiga? Ada. Gabungan antara iuran dan pajak. Maka kalau pajaknya kuat, iurannya itu nanti jadi kecil. Nah, termasuk di Tapera, KSPI dan FSPNI khususnya di Kongresnya memutuskan perumahan itu adalah hak dasar. Tadi Boy sudah sebut. Kesehatan,
pendidikan, air bersih, dan perumahan. Dulu orang tua kita PNS, TNI, Polri, prajurit, begitu pensiun pasti punya rumah. PNS, TNI, Polri, periksa prajurit TNI, Polri. Nangis darah kita lihat di TV, jangankan prajurit, kolonel, brigjen, maijen, purnawirawan diusir. Padahal mereka membela negara, diusir dari apa itu perumahan-perumahan dinasnya. KSPI, SPNI berpendapat rumah adalah hak dasar rakyat. Oleh karena itu tapera itu masuknya. Lagi-lagi pilihannya adalah jiwa. Tapi apakah setuju dengan isi undang-undang tapera dan PP nomor 25? Exactly kami tidak setuju. Tapi perumahan rakyat yang disediakan oleh negara itu yang kita minta. Jadi bukan tabungan. Dia iuran, tapi rumah disediakan oleh negara. Misal dulu Perumnas, rumah itu disediakan oleh negara. Nah, pada konsep ini kita setuju. Yang tadi Boy sampai, dia oleh negara, bukan oleh BP Tapera. Tabungannya dikasih kita nyari rumah. Itu mah babaliut Santoloyo. Mana ada kita nabung 20 tahun juga nggak bisa beli rumah, 250 juta. Rumah disiapkan oleh negara. Kenapa rumah? Sekarang nanti 20 tahun lagi ya 500 sampai 1 miliar. Siapa yang bisa beli rumah? Prajurit TNI juga bisa beli rumah. Yang kita minta dalam konsep itu, rumah disiapkan oleh negara kayak Perumnas. Boleh nggak swasta oleh Ray Bung Iqbal? Ini yang bikin beresekan Ray. Main-mainin harga tanah tinggi-tinggi sehingga harga rumah. Boleh, tapi harganya ditetapkan oleh negara. Bisa 250 juta. Paling ongkos produksi cuma 60 juta kok. 60 juta. Negara bilang, oke, gua kasih 10%. Lo udah untung 10%. Biar lo cuma 60 juta, nanti lo jual 66 juta. Gitu yang kita pikir. Jadi iuran itu adalah untuk mencicil. Di mana negara yang kedua, pertama siapin rumah, yang kedua subsidi DP 0%. Ngapain jadi rentenir negara? Dengan DP 0% tidak punya kemampuan. Terus bagaimana angsuran Bung Iqbal? 0%. Taruh uang akumulasi uang triliunan, taruh di bank BTN, kostidiannya misal BTN dan BRI lah ya. Naruh uang triliunan aja, bank udah untung. Ngapain lagi dia ambil bunga dari buruh, dari PNS, dari prajurit TNI? Kalau saya sih sebagai pimpinan SPNI KSP sederhana, buruh punya rumah, PNS punya rumah, TNI Polri punya rumah prajurit. Tentang cara memang sudut pandangnya sedikit berbeda. Oleh karena itu ke depan PP nomor 25 dan tahun 2020 dan Undang-Undang Tapera kita JR ke Mahkamah Konstitusi, PP 25-nya kita JR ke Mahkamah Agung. Pak Bung Iqbal, SPMI, KSPI dan afiliasi KSPI yang lain, misalnya SPNI, memble, nggak berani, lo lihat. Kita kalau bicara JR, itu artinya sedang mempersiapkan gerakan. Kami itu kalau menggelorakan perlawanan anggota, harus ada musuh bersamanya dulu. Kan kita ingat nggak kita amnesti sama Bung Boy sama cuma Boy doang yang dukung di KPB. Kita mau lakukan. Oleh karena itu, saya dari 3 isu ini, kamu persiapkan kalau Tapera masih lama 2027. Kongres SPNI menugaskan pada presiden terpilih untuk mendirikan partai politik, partai buruh. Itu kongresnya. 2021 kan Bon, lu pindah nggak Bon? Nggak, jangan, Bon, kita tahan dulu. Soalnya kita tahan, mas kita nih. Nggak gampang bikin partai. Oh, SPNI udah putusan kongres nih. SPNI itu putusan kongres, nggak usah debat lagi, lu baru berwacana, SGBN. SPNI itu putusan kongres, baca. Tanya Bung Riden tuh. Kan udah bikin SC kan Bung Riden? Sama SC. Tanya Bung Riden, kami memutuskan mendirikan partai. Siapa yang kamu ikut, terserah. Yang mau ikut, alhamdulillah. Tapi bareng-bareng. Jangan sok-sokan. Udah kecil paling sok lagi, suaranya paling gede. Jangan. Yang kecil, yang besar sama. Dan jangan main ideologi duluan. Ideologinya adalah ideologi buruh. Satu ideologi kita, Pancasila. Udah. Mana? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi saya nggak bilang Dwisila ya. Karena ada bilang Dwisila, lagi rame kan? Trisila, Ekasila. Saya munculin Dwisila, enggak, tetap Pancasila. Udah Pancasila udah cukup tuh Pancasila. Kalau strategi sih boleh, ya kan? Tapi kalau ideologi menurut saya Bung Boeing dan kamu udah Pancasila. Kita berketuhanan, mengakui semua agama. Serikat Buruh tidak sektarian, nggak ada itu. Apa itu sektarian agama? Enggak, semua sama agama. Urusan ibadah dengan Allah, tapi kewajiban beribadah jangan dilarang oleh negara.
Udah nggak usah pakai HIP. Itu bukan hubungan industrial Pancasila tuh dia. Ya kan, hip hura untuk sana gitu. Udahlah, Pancasila udah selesai, ideologi bangsa. Itu konsensus daripada pemimpin founding father. Dah, kalau Anda bilang partai politik, Pak Yahya yang terhormat, kami Kongres memutuskan mendirikan partai buruh itu. Jadi udah nggak usah ribut-ribut. Nah, tentang Tapera masih 2027-ing. Cabut. Ya kan, tenang, sabar. Walaupun kita berbeda kan masih ada yang sama. Karto, saya sih hanya pesan satu. Kalau lo gagal UMSK, gagal lo jadi manusia yang seutuh. Hei saudara, siap berjuang! Siap berjuang! Ayo berdiri. Yang keras, sekuat mental baja. Kurang keras. Berjuang dalam satu barisan. Diri bukan tempat guru malas atau mereka yang biasa. Kurang keras. Yang keras. Tempatnya para pejuang yang berjuang. Solidarity forever. Solidarity forever. Solidarity forever for you and me. Halo Bandung. Kurang keras. Yang keras. Halo Bandung. Kota sudah pemerintah tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Menimbul rebut kembali. Ayo Jawa Barat rebut kembali. Tanggal berapa Kanto? 30 kan? 23 Bekasi, 30 Jawa Barat. Siapa berjuang tanggal 30? Ayo, lawan! Siapapun gubernur, lawan! Jangan takut, berani tak? COVID-19 loh toh? Bagus. Tanggal 23, siap berjuang! Kalau kata Bung Obor, kita belum tanggal 23 berjuang, Pak Aryo udah ngeluarin surat. Siap mendukung. Beliau udah ngeluarin surat kata Bung Obor. Belum juga aksi, surat udah dikeluarin. Kalau Pak Aryo mau oke lah, bupatinya. Ya, kita minta. Sekali lagi saya mau minta sama kawan-kawan semua. Aliansi Buruh Bekasi melawan. Siap berjuang!